Oke bun, balik lagi sama gue Bang Ojan Santoso, seekor manusia yang sering sunat warganya kalau misalkan belum subscribe. Makanya bun, di subscribe dulu jadi biar kagak disunat online. Oke, jadi di video sekarang Bang Ojan ingin membahas tentang modal-modalan. Nah, video sekarang itu request dari beberapa pasukan sabun yang lagi ngidam pengen dibuatkan video tentang mode Magis bun. Nah, mode Magis yang bakalan Bang Ojan review dan share adalah mode Magis MRB F the Power Dual Cluster dan MRB F the Power Vince. Nah, kenapa ada dua mode Magis? Soalnya dari kedua mode Magis ini berbeda bun. Ada beberapa pasukan sabun setelah memasang salah satu dari mode Magis ini mengalami break bun. Maksudnya break botlop ya, bukan diceruduk embe. Ada yang ngalamin bug, error, dan macam-macam. Tapi ada juga yang normal. Nah, mode Magis ini dibuat oleh Bang Oji Naufal. Awalnya sih dia berprofesi sebagai penjagal kambing. Tapi karena kambingnya pada begeng, jadi dia berpindah profesi menjadi pembuat mode Magis bun. Oke, sekarang kita bahas saja satu persatu bun. Yang pertama adalah MRB Dual Cluster. Kenapa di sini namanya Dual Cluster? Karena mode Magis ini emang dikhususkan buat HP Android yang memiliki dual CPU atau dual cluster. Tapi kalau misalkan Android kalian itu satu CPU dan kalian menggunakan mode Magis ini, hasilnya Android kalian itu bakalan panas dan baterainya cepat sekali boros bun. Dan isi dari mode Magis MRB ini udah termasuk mode Magis yang lengkap banget bun. Dari mulai CPU, GPU, build prop, dan masih banyak lagi. Oke bun, sekarang kita buka aja folder yang bernama common, kemudian kita klik aja file yang bernama service. Nah, tweak yang ada di dalam file ini itu berjalan secara otomatis di saat Android kalian menyala. Maksudnya gini bun, kalian restart Androidnya, terus masuk ke bot animasi kan. Nah, pas Android kalian itu udah menyala, tweak ini berjalan. Jadi mode Magis ini otomatis bun, tidak membutuhkan aplikasi seperti terminal emulator atau yang sejenisnya buat mengaktifkan. Nah, isi tweaknya yang pertama adalah kernel tweaking, terus ada CPU boots, ada GPU boots, ada CPU governor, dan di sini juga ada kernel panic. Yang dinamakan kernel panic itu Android kalian itu tiba-tiba ngerestart sendiri, kagak ada angin, kagak ada hujan, tiba-tiba ngerestart. Itulah kernel panic bun. Oke, yang ke bawahnya di sini ada pengaturan memori, yaitu background, foreground, dan aplikasi utama. Jadi di sini diatur ke angka 0 dan ke angka 1. Ya kayaknya sih berfungsi biar penggunaan memori itu lebih lebih dioptimasikan lagi bun. Oke, sekarang kita gulir lagi ke bawah. Di sini juga ada FS-Stream. Nah, Bang Ojan udah pernah membahas tentang FS-Stream. Kalau misalkan kalian kagak paham, silahkan kalian cari video tentang FS-Stream. Oke, di bawahnya lagi ada GPU Adreno Boost. Jadi barisan kode yang paling bawah ini buat chipset Snapdragon, bukan MediaTek. Oke, kita lanjut lagi ke bawah. Ternyata di sini juga ada I/O schedule yang diatur ke angka 256 dan 128. Bang, angka tertingginya itu berapa? 4096 bun. Tapi ya kalau misalkan terlalu tinggi itu bisa merusak komponen hardware. Oke, kita lanjut lagi ke bawahnya. Ternyata mode Magis ini tuh berfokus ke penggunaan RAM. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan mode Magis ini, ya RAM-nya kagak terlalu boros-boros banget. Meskipun game yang kalian mainkan itu termasuk game berat bun, seberat Cinta AA sama Neng. Dan di sini juga ternyata ada eksternal dan internal speed up. Jadi mempercepat RW-nya internal dan eksternal. Oke, lanjut lagi ke bawahnya. Ternyata semuanya ini masih tentang memori. Soalnya di bagian tweak yang berjalan secara otomatis itu sudah Bang Ojan jelaskan. Sekarang kita masuk ke sistem prop atau ke build prop. Nah, di barisan yang pertama ini adalah mode Magis Unlock FPS. Ya sebenarnya sih Unlock FPS ini buat game PUBG. Tapi kayaknya bisa juga sih buat game lain. Tapi yang utama sih itu buat game PUBG. Terus yang keduanya ini buat penghematan RAM. Yang ketiganya itu masih tentang RAM juga bun. Oke, yang di bawahnya ada disable locket. Sebenarnya sih cara kerja locket di sini Bang Ojan kagak begitu paham banget bun. Kayaknya sih fitur ini hanya untuk mematikan ataupun menghidupkan pengumpulan data statistik di Android. Contohnya error, terus bug, dan sejenisnya di OS Android. Oke, yang di bawahnya ada Gigot Faster Apps. Jadi, tweak ini berfungsi untuk kita membuka aplikasi lebih cepat. Terus yang di bawahnya, disable notifikasi while ADB. Jadi kalau misalkan Android kita itu dalam mode ADB, notifikasi bakalan dihilangkan atau bakalan dimatikan. Nah, yang di bawahnya adalah acceleration. Nah, ini adalah mode Magis GPU Turbo Boost. Dan sama juga seperti mode Magis GPU Performance. Jadi jangan sampai pasang mode Magis itu bun. Oke, lanjut lagi ke bawah.
Sebenarnya untuk tweak bullprop di sini agak lumayan banyak juga, Bun. Di sini juga ada faster boot animation, maksudnya apa ya? Maksudnya buat animasinya itu lebih cepat. Terus di sini juga mematikan pengiriman data lewat internet, dan di sini juga ada tweak buat Snapdragon, dan di sini juga ada untuk RAM, dan ada untuk jaringan, ada untuk memori, ada untuk core control, dan masih banyak lagi. Intinya sih mode Magis ini berfokus ke penggunaan memori, Bun. Nah, misalkan ada pertanyaan nih, Bang, apa bedanya sih sama mode Magis yang kedua? Nah, di sini kan mode Magis yang kedua, MRBF The Power Vince. Ya sebenarnya sih mode Magis ini nggak dikhususkan buat Vince aja, tapi mode Magis ini buat Snapdragon 625. Kenapa Bang Ojan bilang ini buat Snapdragon 625? Soalnya di dalam mode Magis ini ada script yang bernama MSM8953. Jadi 8953 itu adalah Snapdragon 625. Bang, bisa nggak sih kalau misalkan kita pakai di Snapdragon 660 ataupun di Snapdragon 400? Ya sebenarnya sih bisa aja, tapi kagak maksimal, Bun. Ya Bang Ojek sih kagak begitu saranin ya, tapi kalau misalkan kalian orangnya nekat, ya kagak apa-apa. Kenapa ini kagak begitu pengaruh kalau misalkan dipakai di Snapdragon 660 atau di Snapdragon yang lain, terkecuali 625? Soalnya kan di sini namanya juga thermal.msm8953. Nih, kalau misalkan di folder HP Bang Oja sendiri 660, kita masuk ke Root Explorer, kemudian kita masuk ke sistem, kemudian masuk lagi ke vendor. Nah, kita cari folder yang bernama lib. Kemudian kita masuk ke HW. Nah, di sini kan tulisannya thermal MSM8953. Sedangkan punya Bang Ojan namanya adalah thermal.sdm660. Jadi beda script. Ini bisa aja dipasang di Snapdragon 660. Tapi ya kagak begitu pengaruh seperti dipasang di Snapdragon 625. Jadi gitu, Bun. Jadi perbedaan mode Magis MRB yang atas sama yang bawah itu dari disable thermalnya, Bun. Kalau misalkan yang dual cluster itu kagak ada disable thermalnya, sedangkan yang Vince itu ada disable thermalnya. Kalau misalkan yang atas itu universal semua Snapdragon, sedangkan yang bawah itu hanya untuk Snapdragon 625. Jadi bukan hanya untuk Vince atau Redmi 5 Plus saja. Oke, udah paham kan? Bang, ini bisa kagak sih dipasang di MediaTek? Ya bisa aja sih, Bun, tapi biasanya sih ada sedikit-sedikit ngebug atau error. Oke, mendingan langsung aja kita pasang. Apakah mode Magis ini bakalan membuat HP Bang Ojan modar atau enggak, Bun? So, kita buka aja aplikasi Magis Manager. Di sini Bang Ojan menggunakan Magis Manager versi 23 Canary. So, kita pergi aja ke modul. Jadi di sini Bang Ojan harus menghapus beberapa mode Magis yang bisa bentrok dengan mode Magis MRB. Nah, di sini Bang Ojan mau menghapus Lightning, terus Bang Ojan mau menghapus Platinum GPU Render, terus di sini Universal GSM dan GPU Performance. Nah, di sini kenapa Bang kok thermal mode itu kagak dihapus? Soalnya Bang Ojan mau memasang yang dual cluster, sedangkan yang dual cluster itu kan kagak ada disable thermalnya. Oke, langsung aja kita pasang. Kita cari modulnya, kita masuk ke memori internal, kemudian kita buka foldernya dan langsung aja kita pasang. Kita pasang yang dual cluster. Oke, di sini sedang proses. Oh ya, Bun, kalau misalkan kalian memasang mode Magis ini, Bang Ojan saranin kalian jangan memasang mode Magis yang berhubungan sama kernel tweaking, sama CPU, GPU, dan yang intinya sih tentang apa ya? Tentang modifikasi kernel, Bun. Kalau misalkan kalian masih tetap bandel dan pengen memasangnya, ya kagak apa-apa. Oke, di sini sudah selesai dan sekarang sama Bang Ojan langsung dibanting HP-nya. Bakalan mati apa enggak? Oke, Bun, HP Bang Ojan udah nyala lagi dan kagak modar. Sekarang langsung aja kita cek menggunakan aplikasi thermal throttling, Bun. Sekarang Bang Ojan mau cek dulu di bagian CPU-nya. Ternyata di sini CPU-nya masuknya ke mode balance. Jadi nggak mentok dikunci di frekuensi tinggi. Oke, coba langsung aja kita tes.
Oke, di sini tesnya sudah selesai dan langsung aja kita cek di bagian angkanya. Di sini 122, 117 dan 101. Kalau misalkan untuk angka sih lumayan ya bun ya. Jadi kesimpulan Bang Ojan ya di video yang sekarang, kalau misalkan kalian mencari mode Magis yang lebih berfokus ke memori, lebih berfokus ke penggunaan RAM, ke CPU boost, ke GPU boost, dan ke kernel panik, mode Magis ini bisa menjadi gambaran bun, atau bisa kalian coba. Apalagi game yang kalian mainin itu ada hubungannya sama mode Magis ini. Nah, mode Magis ini kan ada kaitannya tuh sama game PUBG. Nah, kalau misalkan kalian bermain game PUBG, kalian bisa mencoba mode Magis ini. Tapi ya bukan berarti mode Magis ini kagak bisa dipakai di game Mobile Legends, terus di game Free Fire, ataupun di game-game yang berat seperti Genshin. Sebenarnya sih kalau misalkan kita memasang sebuah mode Magis, untuk hasilnya kayak gimana, untuk skor Antutunya kayak gimana, untuk skor Gipsnya kayak gimana, itu tergantung ROM yang kita pakai, tergantung jumlahnya aplikasi yang kita pasang, terus tergantung kernel yang kita gunakan juga. Soalnya kan mode Magis itu hanya sebagai support atau sebagai pembantu aja bun. Oke, semoga aja kalian bisa paham apa yang sudah Bang Ojan jelasin dari awal sampai sekarang. Kedua mode Magis itu bisa dipakai sama device apa aja. Dan kalau misalkan kalian memasang mode Magis yang emang sesuai sama tipe device kalian, ya hasilnya juga pasti nggak akan mengecewakan bun. Oke, kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentang mode Magis yang Bang Ojan bahas sekarang, ya silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Ngomong-ngomong, ada yang punya gula kagak bun? Oke, sepertinya Bang Ojannya harus pamit dulu bun, soalnya itu ada yang nganterin gula. Oke, kalau misalkan ada kekurangan atau ada kelebihan, silahkan kalian tambahkan aja di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya bun. Thank you.